Baiklah, tutorial kali ini kita akan bahas mengenai syarat bagaimana CCTV bisa dilihat dari internet dan penjelasannya, yaitu tentang IP dan cara pengecekannya. Oke, bahwa syarat agar CCTV itu bisa dilihat dari internet itu sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah bahwa ISP-nya itu harus memberikan IP public dan koneksi masuknya tidak diblokir. Serta syarat kedua yaitu modem atau routernya itu harus mendukung port forwarding. Ini adalah syarat yang umum yang harus dimiliki, meskipun ada pengecualian pada beberapa perangkat CCTV yang mempunyai fitur khusus, tetapi pada umumnya ini adalah syarat yang diperlukan. Oke, mengenai syarat yang pertama yaitu ISP memberikan IP public. Tentu kita harus mengetahui dasar-dasar tentang IP dulu, sehingga harus tahu apa itu IP public dan apa itu IP private. Oke. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa alamat IP itu sebetulnya berkisar dari 0.0.0.0 hingga 255.255.255.255. Ini terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A yang berkisar dari nilai sekian hingga sekian, tertulis di sini. Kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Oke, dari 5 kelas ini hanya 3 kelas yang dipakai dalam jaringan secara umum, yaitu kelas A, B, dan C. Nah, ketiga kelas ini nanti terbagi lagi menjadi IP public dan IP private. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah bahwa IP private itu untuk kelas A itu terletak pada rentang ini 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. Maka kelas A di sini dari keseluruhan ini yang tidak termasuk dalam rentang IP private kelas A itu yang disebut dengan IP public. Begitu pula dengan kelas B. Kelas B rentang IP private-nya berada pada 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255. Maka dari rentang ini, rentang keseluruhan kelas B yang tidak termasuk pada rentang IP private kelas B itu adalah IP public kelas B. Begitu pula dengan kelas C. Kelas C IP private-nya terletak pada rentang 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Padahal keseluruhan kelas C adalah ini 192.0.0.0 hingga 223.255.255. Maka yang tidak termasuk dalam rentang IP private ini tapi masih dalam rentang ini itu adalah rentang IP public kelas C-nya. Oke. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah bagaimana cara menentukan suatu jaringan itu apakah memiliki IP public atau tidak. IP public yang diberikan oleh ISP atau IP yang diberikan oleh ISP itu entah public atau private itu bisa kita cek pada modem. Banyak yang salah mengira mereka mengecek menggunakan website yang biasa digunakan untuk mengecek port. Misalkan adalah www.ugetsignal.com/tools/openport seperti ini, atau terkadang juga ada yang memakai canyouseme.org. Seperti ini ya, seperti ini adalah cara yang salah dalam melakukan pengecekan IP, karena IP yang didapatkan di sini adalah IP public terdekat dari jaringan kita dan bukan IP yang kita dapatkan dari ISP. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana untuk melakukan pengecekannya?
cara yang paling mudah, bukan cara paling mudah ya, cara sebenarnya yang betul itu adalah dengan cara kita harus masuk ke modem atau router. Nah, bagaimana untuk melakukan pengecekan modem atau router? Kita harus tahu komputer kita memiliki gateway berapa. Di sini kita bisa cek. Di sini gateway-nya adalah 192.168.1.251. Ya, jadi kita tinggal masuk ke dalam modem atau routernya itu seperti ini. Nah, kebetulan di sini kita memakai modem router 3G TP-Link. Ya, kita bisa dapatkan di sini IP yang kita dapat adalah 10.210.53.131. Nah, nilai ini sesuai dengan yang dilihat sebelumnya, yaitu ini. Ya, di sini bahwa 10.210.53.131 itu termasuk dalam rentang IP private. Oke, karena berada di dalam rentang 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. Jadi IP address yang kita dapatkan di sini adalah IP private. Oleh karena itu jaringan ini termasuk jaringan yang tidak bisa dipakai untuk server, artinya tidak bisa dilihat dari luar, sehingga jika perangkat CCTV dikonekkan ke jaringan lokal yang dibentuk dari jaringan ini, dari router ini, tidak akan bisa dilihat dari internet, kecuali untuk perangkat-perangkat yang memiliki fitur khusus yang tidak membutuhkan IP public. Oke. Nah, untuk syarat yang terakhir, yaitu misalkan kita anggap dalam hal ini syarat pertama terpenuhi, maka kita harus mengecek syarat yang kedua, yaitu apakah modem atau router mendukung port forwarding. Nah, untuk yang ini cara mengeceknya sangat mudah, yaitu kita tinggal cari pada menu di sini apakah terdapat menu port forwarding. Ya, di sini terdapat menu namanya forwarding. Ya, menu di sini port forwarding ini, di sini ada virtual server. Ini istilah port forwarding itu berbeda-beda. Biasanya ada yang tertulis sebagai virtual server seperti ini, ada juga yang tertulis port forwarding, atau juga NAPT atau network address port translation. Ya, jadi di sini untuk routernya sendiri itu sudah memenuhi syarat tersebut. Jadi untuk router TP-Link ini sebetulnya bisa dipakai, tetapi hanya dibutuhkan jaringan yang support atau memberikan IP public ISP-nya. Ya, oke. Saya rasa sekian dulu untuk tutorial kali ini. Terima kasih.